Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan menceritakan atau memberitahu tentang sejarah. Cause I'm calling, no answer when it takes me. Nah, di sini saya akan memberitahu 5 poin terbesar dalam sejarah. Nah, yang pertama pengertian sejarah secara umum, kedua pengertian sejarah secara positif dan negatif, yang ketiga pengertian sejarah menurut para ahli, yang keempat tujuan dari sejarah, yang kelima sumber-sumber sejarah. Nah, langsung saja ke poin pertama. Nah, dalam poin pertama ini saya akan menjelaskan pengertian sejarah secara umum. Kata sejarah barangkali sudah didengar sejak pertama kali guru sejarah mengajarkan mata pelajaran sejarah kepada kita, mulai dari sejak SD, SMP, SMA, bahkan sampai awal menjadi mahasiswa di perguruan tinggi. Pengertian sejarah bahkan disangkut pautkan dengan beberapa bahasa, seperti pada bahasa Arab sajarah berarti terjadi, syajarah berarti pohon, syajarah an-nasah berarti pohon silsilah, bahasa Inggris yaitu history, dan bahasa Latin dan Yunani histor atau histor yang berarti orang pandai. Nah, poin kedua itu pengertian sejarah secara positif dan negatif. Pengertian sejarah secara negatif terbagi menjadi atas 4 item. Yang pertama, sejarah itu bukan mitos. Sejarah bukanlah mitos, dan mitos belum tentu bisa dikatakan sejarah meskipun keduanya sama-sama menceritakan masa lalu. Yang kedua, sejarah itu bukan filsafat. Filsafat itu abstrak dan spekulatif. Dalam bahasa Latin disebut abstraktur, berarti pikiran dan spekulasi, gambar, angan-angan, atau bisa diartikan bahwa filsafat hanya berhubungan dengan pikiran utama. Yang ketiga, sejarah itu bukan ilmu alam. Sejarah memiliki cara tersendiri dalam pekerjaannya, meskipun sering dikaitkan dengan ilmu-ilmu manusia atau human studies. Keempat, sejarah itu bukanlah sastra. Ada 3 hal yang berbeda antara sejarah dan sastra. Pertama, cara kerja sastra mutlak, berada di bawah kekuasaan subjektif dan tak ada yang mengikatnya. Kedua, cara kerja sastra lahir dari kehidupan sesuai yang dimengerti pengarang. Yang ketiga, hasil keseluruhan atau kesimpulan hanya menjadi tuntutan pengarang dengan dunia yang dibangunnya sendiri. Nah, selanjutnya pengertian sejarah secara positif terbagi menjadi 4 item juga. Yang pertama, sejarah itu ilmu tentang manusia. Sejarah hanya mengurus manusia masa kini, sedangkan manusia berupa fosil menjadi objek penelitian antropologi, raguni, dan demikian juga dengan benda-benda meskipun dibuat oleh manusia, tetapi telah menjadi pekerjaan arkeologi untuk menelitinya. Kedua, sejarah itu tentang ilmu waktu. Nah, sejarah membicarakan masyarakat dari segi waktu, yakni perihal mengenai perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Nah, yang ketiga, sejarah ialah ilmu tentang sesuatu yang mempunyai makna sosial. Sejarah membicarakan tentang perkembangan dan perubahan, yaitu yang terjadi pada masyarakat dikarenakan adanya suatu sebab yang dapat mengakibatkan suatu peristiwa yang besar. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu sejarah ialah ilmu tentang sesuatu yang tertentu, satu-satunya dan terinci. Sejarah tidak terbatas akan hal yang besar, namun sejarah juga harus menyajikan hal-hal yang sekecil-kecilnya. Baiklah, selanjutnya poin ketiga dalam sejarah. Nah, poin ketiga dalam sejarah di sini yaitu pengertian sejarah menurut para ahli. Saya mengambil 4
ahli yang mengemukakan tentang sejarah. Pertama, sejarah menurut Muhammad Yamin, yaitu sejarah adalah kajian ilmu pengetahuan yang disusun berdasarkan hasil dari sebuah penelitian. Yang kedua, Muhammad Hatta, pengertian sejarah adalah sebagai pemahaman akan peristiwa di masa lalu yang mengandung problematika dinamis. Yang ketiga, W.H. Walsh, sejarah menitik beratkan kepada pencatatan yang memiliki sebuah arti dan penting saja bagi umat manusia. Yang keempat, yaitu Muhammad Ali. Nah, sejarah ialah keseluruhan perubahan serta berbagai macam kejadian yang telah terjadi. Nah, di poin keempat, yaitu tujuan dari sejarah. Nah, tujuan dari sejarah sini saya mengambil menurut Bourdieu, yaitu beliau mengemukakan tujuan pertama untuk memahami masa lalu dalam kaitannya dengan masa yang sekarang. Kedua, untuk meneliti dan berquery serta memecahkan persoalan. Yang ketiga, untuk memperkenalkan pola pikir yang ilmiah khususnya yang digunakan oleh sejarawan. Yang keempat, untuk memberi pengetahuan serta pemahaman mengenai negara dan budaya bangsa lainnya di dunia. Nah, poin yang terakhir yaitu poin kelima, sumber-sumber sejarah. Nah, sumber-sumber sejarah terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, sumber-sumber sejarah tertulis atau dokumen. Nah, dalam sumber-sumber sejarah tertulis atau dokumen terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, dokumen pemerintah. Yang kedua, notulen rapat. Yang ketiga, surat-surat, catatan atau buku harian dan memori. Yang keempat, surat kabar. Yang kelima, autobiografi, 6 cerita roman. Nah, yang kedua, sumber-sumber sejarah secara lisan. Yang ketiga, sumber-sumber sejarah benda. Yang keempat, sumber-sumber sejarah primer. Yang kelima atau yang terakhir, sumber-sumber sejarah sekunder. Demikian hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.